Saya ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Akhirnya teman-teman kita sudah sampai. Lihat, ini adalah hamparan kebun pinus. Dan sebetulnya ini tuh tepat banget jam 12 siang, dimana matahari bener-bener panas banget. Makanya kita datang ke lokasi yang sejuk seperti ini. Kebetulan ada pembahasan yang ingin saya sampaikan seperti biasa, dari video-video yang viral, dari video-video yang memang ini wajib saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Dan tidak ada salahnya kita santai di sini, kita ngopi di sini. Pokoknya ikuti terus sahabat alam dan RSP. Oke teman-teman, barusan kita sudah selesai buat nyeduh kopi. Dan ini sebetulnya kita lagi nyantai. Cuman posisinya, jadi hutan pinus ini tuh merupakan salah satu objek wisata yang memang sudah tidak difungsikan lagi, alias memang sudah terbengkalai. Jadi maklum kalau misalnya banyak banget suara noise kendaraan, karena memang di bawahnya itu jalan raya teman-teman. Nah jadi untuk video kali ini seperti biasa, ketika saya duduk di kursi dan di depan meja ini, ada pembahasan yang akan saya sampaikan terkait beberapa video viral tentunya yang berkaitan dengan hewan teman-teman. Nah video ini sebetulnya mungkin sudah lama, cuman mungkin viralnya itu baru-baru kemarin teman-teman. Dan ini kebetulan lewat di beranda Facebook saya, plus di Instagram juga ini booming banget, terkait snake bite, kembali gigitan ular berbisa. Namun ini lagi-lagi bukan di daerah kita, atau lebih tepatnya ini di luar negeri lah teman-teman. Nah untuk lebih lengkapnya lagi, sekarang kita coba lihat videonya bareng-bareng teman-teman. Wow, jadi di detik-detik pertama kita langsung bisa melihat giginya sampai tertinggal teman-teman di bagian tangan si kakek ini. Karena ya ini udah kakek-kakek teman-teman tuh. Pakai samping juga, pakai samping sarung, pakai baju koko. Itu giginya masih nempel tuh, masih ada tertinggal. Nah ini juga mungkin perlu saya sampaikan. Jadi ketika ular menggigit itu juga bisa meninggalkan taringnya. Makanya pertanyaannya kadang-kadang apakah taring ular kalau misalnya patah itu bisa numbuh lagi? Jawabannya betul, bisa numbuh lagi. Karena kadang-kadang kita juga menemui atau menjumpai ada ular yang memiliki double taring. Nah fungsinya itu untuk cadangan teman-teman. Ini taringnya sampai tertinggal di bagian lengan si korban ini. Nah dan ular yang menggigitnya ini merupakan ular kobra jenis kobra kautia teman-teman, kobra kautia. Jadi si kobra ini tuh memang lokality dari India ini sendiri. Udah dimasukin si ularnya ke dalam box. Nih box-boxnya dari kayu teman-teman. Nah si korban langsung melihat ataupun mencari sesuatu, bahkan dia menyobekkan kain. Nah, oke di sini. Nah ini nih.
Tuh, langsung dia meminta warga lain untuk mengikat bagian lengannya di pas bagian atas sikut, teman-teman. Dia minta ikatannya lebih kencang katanya. Tuh. Ini disaksikan oleh warga lain. Dan ini kejadiannya sepertinya lagi ada acara, entah itu atraksi atau edukasi, saya kurang ngerti teman-teman, karena posisi ularnya ada di dalam box. Tuh, bahkan dikencangin lagi sama warga yang lain, diikat lagi nih. Benar teman-teman, jadi jenis ular yang menggigit si korban ini merupakan jenis ular kobra kautia atau monokol kobra yang memang lokalitinya dari India ini sendiri. Dia cek lagi taringnya udah nggak ada karena tadi tertinggal di bagian lengan si korban, teman-teman. Dan dia tidak memperdulikan bekas gigitan ular yang tadi. Setelahnya diikat, dia justru melakukan aktivitas kembali seperti biasa. Tuh, dan yang lebih ngerinya lagi nanti coba lihat. Bora mas dete longra bukan falamos. Kata ke betul sih. Mortas, right? Roge katin na bo. Riksha be bij bari na. সমস্যা হলে আপনি একজনকে ডাক্তার এই কাকা কুসুম লোগো পানি গেল দোকানে এই গরম পানি দাও কিছু ক্যামেরা বাদ দেন না করুক সমস্যা
Kadir'e daran, Kadir'e sikişe daran. Dünyada duruyor bu. Koy yere. Mamun, ekap berapa nih tuh? Goreng banyak. Goreng banyak sih mon, sekian gitu deh. Satu jauh. Jadi itu goreng banyak. Seperti inilah teman-teman, ternyata bukan hanya di negara kita saja, bahkan di negara luar pun tradisi ketika tergigit oleh ular berbisa, mereka mengikat, mereka menyayat, mereka menghisap bekas gigitan ular berbisa itu memang sudah dilakukan dari zaman dulu. Makanya ya ini bukan hanya di negara kita aja ketika tergigit oleh ular berbisa melakukan hal-hal seperti itu, tapi ternyata di luar pun kenyataannya seperti itu. Bahkan ini lebih mengerikan. Kalian pun tadi di menit-menit hampir akhir bisa melihat bahwa ketika beliau itu diikat, bahkan sampai 2 kali diikat, beliau minta silet. Nah, jadi si bagian lengan-lengannya itu yang lebih ngerinya lagi disayat pakai silet sehingga si darahnya itu pada keluar. Kenapa melakukan hal seperti ini? Karena yang pertama masih menganggap bahwa bisa ular itu menyebar melalui darah, sehingga si korban ini menyayat bagian-bagian tangannya agar si darahnya itu mungkin tidak naik ke atas atau mungkin ya si racunnya agar keluar, karena ya masih menganggap bahwa bisa ular itu menyebar melalui darah. Dan ini lebih ngeri loh. Saya baru pertama melihat secara langsung orang yang menyayat bagian tangannya ketika tergigit oleh ular berbisa ternyata seperti ini. Dan ini sayatannya bukan 1-2 saja, tapi banyak di sini di sayat-sayat di bagian tangannya sampai si darahnya itu banyak yang keluar, teman-teman. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa dari video ini sekelas di negara lain pun ternyata memang pemahaman semacam ini, pemahaman bisa ular menyebar melalui darah itu masih melekat, teman-teman. Dan ini adalah salah satu tujuan saya, apalagi ketika di perkampungan. Makanya saya sering mengadakan edukasi-edukasi kecil-kecilan. Nah, ini salah satunya adalah untuk memberitahukan hal-hal semacam ini. Justru ketika kita tergigit oleh ular berbisa lalu melakukan hal yang dilakukan seperti si korban tadi, justru itu akan berdampak lebih buruk, teman-teman. Kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang tadi dilakukan oleh si korban, terus apalagi sampai disayat seperti itu justru akan lebih masuk ke fase yang sangat buruk. Langkah yang tepat adalah yaitu tadi kita harus melakukan proses imobilisasi. Simple sih sebetulnya, apalagi nih kalau misalnya ya kita udah paham ketika kita tergigit oleh ular kobra, tentunya di rumah sakit apalagi di India sudah adalah anti serumnya, teman-teman. Kalau di kita kan ya kobra Jawa, Najos Putatrik itu sudah ada anti bisanya. Makanya walaupun misalnya kita tergigit, tapi kalau misalnya kita udah paham, udah tahu proses pertolongan pertamanya, otomatis kita tidak akan melakukan hal-hal yang seperti si korban ini lakukan, menyayat, menghisap, mengikat dan lain sebagainya, yang justru itu akan memasuki ke fase sistemik. Nah, makanya disinilah pentingnya edukasi, pentingnya kita harus melek terkait bagaimana penanganan gigitan ular berbisa, terus jenis-jenis ular berbisa yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman, mungkin untuk perjalanan hari ini kita sudahi. Barusan kita udah ngopi, udah membahas terkait kasus gigitan ular berbisa juga. Dan nantikan perjalanan kami selanjutnya untuk melihat pemandangan-pemandangan yang sangat luar biasa yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kita akan berpetualang lagi untuk mencari hewan-hewan lain yang belum pernah saya jelaskan buat teman-teman semuanya. Oke? Ikuti terus sahabat alam dan RSP.